Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha, episode 10. Hometown Cha-Cha-Cha episode 10, dibuka dengan adegan yang bikin hati berdebar. Bukan karena bahagia, tapi khawatir. Di akhir episode 9, Hye-jin terlihat pulang ke rumah dan tengah bicara lewat sambungan telepon dengan Sung Hyun. Setelah itu, ia pun pulang ke rumah. Namun, ada orang mesum yang sudah menunggunya di rumah. Ia bahkan membawa pisau dan mengancam Hye-jin. Beruntung, Do-sik berada di sekitar rumah tersebut dan berhasil menyelamatkan Hye-jin. Namun, ia pun terkena luka tusuk di bagian lengan kirinya. Terlihat Hye-jin yang masih dalam kondisi terguncang saat Do-sik menelepon pihak kepolisian. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit usai pelaku ditangkap. Di rumah sakit, dokter pun segera mengobati luka Do-sik. Namun, Do-sik juga menyadari luka lebam di lengan Hye-jin. Tangisan Hye-jin pun tumpah ketika dokter pergi. Ketika Do-sik berusaha menenangkan Hye-jin, Sung Hyun pun datang. Ia bahkan membuat alasan kenapa dirinya masih berada di Gongjin, sementara kru lainnya sudah berada Seoul. Terlihat Sung Hyun panik dan khawatir melihat keadaan Hye-jin. Namun melihat situasi Hye-jin dan Do-sik, ia sepertinya sudah tahu keduanya tampak sangat dekat. Rumah Hye-jin yang masih dalam investigasi pihak kepolisian, membuatnya harus menginap di rumah Do-sik. Dalam momen ini, keduanya terlihat sudah seperti pasangan kekasih. Tak hanya meminjamkan baju untuk Hye-jin, Do-sik bahkan menceritakan kisah sedihnya di masa kecil, saat menemukan kakeknya tak bernyawa. Dalam episode sebelumnya, kita melihat Do-sik yang menyalahkan dirinya atas kematian orang-orang terdekatnya. Ia pun menunjukkan sisi lemahnya pada Hye-jin dalam momen ini. Mendengar kisah itu, Hye-jin pun mengatakan hal yang membuat Do-sik tersenyum. Kata-kata Hye-jin menenangkan hati Do-sik yang sedih, akibat kisah masa lalunya. Do-sik pun mengatakan, Hye-jin adalah orang kedua yang ia beritahu mengenai kisah hidupnya yang menyedihkan. Hye-jin yang tidur di rumah Do-sik mengigau. Ia bertanya, siapa orang pertama yang diberitahu mengenai kisah hidupnya. Do-sik menggodanya, dan mengatakan orang pertama itu memiliki hati yang hangat. Respon kesal Hye-jin, dalam tidurnya pun membuat Do-sik tertawa. Lalu, keduanya tidur bersama dengan berbagai selimut. Perasaan Hye-jin yang semakin dalam pun membuatnya semakin memerhatikan Do-sik. Ia bahkan memberikan makanan khas Korea, untuk upacara peringatan kematian kakek Do-sik. Adegan hangat kembali terlihat ketika keduanya selesai melakukan peringatan upacara itu. Hye-jin dan Do-sik pun makan malam bersama. Di antara banyak makanan, ada kepiting salju yang siap disantap. Hye-jin kaget mengetahui Do-sik menyukai makanan itu. Padahal sebelumnya, Do-sik menolak untuk memesan kepiting ketika mereka makan siang bersama. Do-sik menjelaskan bahwa ia tak suka makan kepiting karena merepotkan. Setelah itu Hye-jin pun memotong kepiting dan memberikannya untuk Do-sik. Keduanya pun terlihat makan malam, sembari berbagi tawa. Hingga dalam suatu momen, Hye-jin mengatakan, tentu saja, karena membutuhkan banyak cinta, ketika mengupas kepiting untuk seseorang. Hye-jin yang sedang mengupas kepiting untuk Do-sik, menyadari kesalahan ucapannya. Ia pun berlari pulang dengan canggung. Dalam adegan selanjutnya, Hye-jin pun menemani makan malam dengan Sung Hyun. Dalam adegan itu, Sung Hyun mengungkapkan perasaannya. Ungkapan tersebut membuat Hye-jin bingung, dan tak tahu harus berkata apa. Sesampainya di rumah, Hye-jin menceritakan harinya pada Mi-seon. Keduanya pun terlihat sama-sama galau karena cinta. Hal tersebut dikarenakan, Mi-seon pun mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk mengubur cintanya pada sang polisi. Keduanya pun memutuskan untuk pergi ke Seoul di akhir pekan untuk menghilangkan rasa penat dan kegalauan di hati. Selama di Seoul, pikiran Hye-jin nampaknya masih berada di Gongjin. Ia bahkan melihat-lihat baju pria dan memikirkan Do-sik sepanjang waktu. Usai makan malam dengan Mi-seon, keduanya pun terjebak hujan. Pikiran Hye-jin kembali melayang pada momen kemesraannya bersama dengan Do-sik. Hye-jin pun mengatakan pada Mi-seon bahwa ia harus pulang ke Gongjin segera. Mi-seon pun mendukung keputusan Hye-jin, yang akhirnya sudah menyadari hatinya yang bersandar pada Do-sik. Memasuki babak akhir, Hye-jin langsung mencari Do-sik sesampainya di Gongjin. Ia pun melihat Do-sik duduk sendirian di pelabuhan. Hye-jin pun langsung berlari ke arah Do-sik dan mengungkapkan perasaannya. Hye-jin mengungkapkan, meski dirinya dan Do-sik sangat bertolak belakang, namun ia sangat menyukai Do-sik. Do-sik pun membalas perasaan Hye-jin dengan memberikan sebuah kecupan. Setelahnya ia mengatakan, aku juga menyukaimu, dan tak bisa menahan perasaan ini lagi. Akhirnya Hometown Cha-Cha-Cha episode 10, keduanya mulai berlayar.